Halo Bang Daman, Ya, selamat selamat malam. malam. Ya, boleh nggak saya kasih kitab nih terkait pernikahan Aisyah dan Nabi tadi? Kan Bang Boleh, Daman bahas tuh. Nah, boleh. tolong dibesarin dong. Ya, Oke teman-teman, jadi ya mantap ya Bang Daman ini ya. Dia apa namanya menjawab ya. Walaupun dia menjawab secara monolog, tapi saya akui lah Bang Daman ini dia menjawabnya tidak seperti teman-temannya ya. Oke teman-teman. Izin ya Bang Daman ya. Nih, siap, siap. Nggak, jadi tunggu, saya saya bilang punya. ke viewer, santai viewer, kita simak dulu, nanti saya jawab. Ya, santai. Gini-gini Bang Daman, kalau saya terindikasi nih bernarasi tanpa data, menghujat, langsung turunin aja. Saya fair kok. Karena Bang Daman juga kan dari tadi nggak menghujat gitu. Saya cuma ingin menjelaskan saja ketika Bang Daman menjelaskan tentang pernikahan Aisyah. Saya nggak tahu apakah Bang Daman pernah membaca ya. Ini Sahih Muslim, ini kitabnya. Ini kitabnya resmi, ada ISBN-nya. Ketika Bang Daman mengatakan, oh itu bukan menggauli. Nah, di dalam kitab ini Bang Daman, di halaman 308, apa ini? Menikahi wanita yang masih kecil. Diriwayatkan oleh Aisyah, ia berkata, Rasulullah menikahiku saat 6 tahun, dan beliau menggauliku pada saat usia 9 tahun. Ini dari kitab langsung Bang Daman. Dari kitab fisik. Arabnya apa, Kalau Bang? saya, wait. Sabar dulu dong, sabar dulu dong. Saya itu nggak terbiasa pakai Google itu, ya. Saya membawakan debat sama Kore semalam pakai apa data digital itu supaya cepat. Tapi kalau misalkan Bang Daman ini kan bisa berdialog dengan santai, bisa memberikan waktu. Saya kan buka kitabnya langsung. Nih, Aisyah digauli di umur 9 tahun, tertulis dalam kitabnya langsung. Silakan. Arabnya apa, Bang? Coba Nah, kasih ini kasih ke aku diterjemahkan aja dalam biar aku kitab baca. ini. Nggak, kasih ke aku aja biar aku baca. Nih, silakan. Tuh, nih ya teman-teman tadi baru, nih ada situ saya baca. An Aisyah taqalat. Diambilkan hadis ini daripada Aisyah, qalat berkatalah Aisyah tazawwajani. Telah dinikahi oleh Rasulullah akan aku. Udah. Wasalaman lisittina sinin. Di saat itu aku berumur 6. Wabana biha. Itu kata-katanya apa? Banabi kan? Tadi baru saya jelaskan itu bana. Apa arti kata bana, Iya, Bang? makanya dalam apakah pengarang kitab ini kan dari literasi Islam sendiri. Ini buku resmi, fisiknya ada. Apakah ini ya mohon maaf ya, bodoh banget gitu mengartikannya atau ini bermaksud untuk memfitnah Islam? Monggo. Nggak tahu, Bang, itu translate-nya. Karena Islam dari awal mula-mula, kalau hadis itu bahasa Arab, Al-Quran itu bahasa Arab. Bodoh amat terjemahan yang ngomong apa. Mau dia bawa sampul sebagus apa. Mau dia bawa nama ulama sehebat apa. Bodoh amat. Kalau bahasa Arabnya nggak ngomong itu, kami nggak bisa bilang, oh itu benar gitu. Mau saya buktikan, Bang, kalau arti bana itu apa? Enggak gini, Bang Daman gini ya. Boleh. Ini kan saya sudah bawakan kitab fisiknya. Kalau data digital itu ya kita sama-sama tahu lah gampang banget ya. Saya bisa bisa kasih berapa banyak hadis tentang Aisyah dinikahi 6 tahun, digauli 9 tahun. Saya bisa kasih 10 hadis itu kalau Hmm. digital. Nah, sekarang saya bawakan kitab fisik ini. Kitab Boleh, boleh. fisik Saya terima kitab itu, saya terima. Saya tanya kenapa bana ditulis, Bang? Jawab aja, kenapa harus bana? Sedangkan kalimat iya. untuk gini, perhatikan. Kalimat untuk Mhm. menyatakan menggauli dalam bahasa Arab namanya jima, namanya wata, namanya dukhul. Tapi di situ ditulis dengan bana. Kenapa bana, Bang? Tolong ajarkan saya. Nah, penerjemahnya ini. Bodoh amat mau nama siapapun mau dibawa. Dalam penelitian hadis maudhu, ini aku ceritakan, Bang. Dalam penelitian hadis Silakan. maudhu, Bang, begitu banyak Mhm. dijualnya nama-nama para ulama, dijualnya nama-nama para perawi yang salih, dikatakan seakan-akan hadis itu benar, ternyata maudhu. Apalagi yang kayak gini model, biasa aja. Bodoh amat mau bawa Oke. doktor Anda sekalipun bodoh amat. Iya. Makanya saya tanya, apakah penerbit Jamal ini dia menyediakan alamatnya, terus dia ada nomor HP-nya, ada hak ciptanya, ada ISBN-nya. Bang Daman pasti tahu lah ISBN apa kan? Bodoh amat, kan udah aku bilang, mau dibilang, Bang, tapi ini yang Jadi, menerjemahkan Imam Ghazali, Bang. Yang menerjemahkan Imam Syafi'i. Bodoh amat.
Selama itu Ya masih sudah. bana tulisannya, saya tanya kenapa harus bana? Oke, wait. Kasih saya hadis. Ini kalau mau fair ya, kasih saya hadis tentang Aisyah itu pernikahannya ya di umur 6 tahun dan bukan digauli di 9 tahun. Mungkin kasih referensi Oh, apa udah nih aku yang kasih dipercaya referensi. teman-teman Islam. Ya udah aku kasih Monggo. referensi. Ya, ini Bang. Ntar aku gedein aku dulu ya. Kebetulan, Silakan. ya dulu kan aku, ini kita santai aja Bang ya, santai. Aku nggak ada maksud Santai. Aku kalau untuk, Bang Daman kan ngomongnya kalem, saya pun ya santai gitu. Ya. Kita sama-sama santai lah. benar. Silakan. Aku nggak ada maksud untuk menyudutkan dan semuanya enggak. Tapi aku cuma mau ngasih tahu wahai saudara-saudaraku yang Kristen, pertama, mempelajari segala sesuatu jangan ada faktor kebencian itu satu. Jangan mulai pertama ngetik udah nyari kesalahan Islam, itu salah. Gue aja meneliti Bible, gue cari kebenarannya. Dikasih Misal gini, kitab, kok. izin bentar. Enggak, wait. Kau dikasih kitab, kau dibilang mencari kesalahan, ini gak fair, di narasi gak betul ini kalau kayak gini. Siap. Saya sudah hadirkan kitabnya, masa dibilang saya mencari kesalahan? Ya, santai gitu loh. dulu. Silakan. Nah, gini Bang. Apa nama itu? Aku aja ketika buka Bible kan aku debater juga. Buka Bible, Tuhanku gunung batuku. Aku nggak mau bodoh untuk mengatakan oh Tuhannya gunung batu, enggak. Aku tahu oh kalau itu alegori, selesai. Ya, aku nggak mau mengkhianati ilmu aku, paham nggak? Jadi kalau aku udah pinter, cukuplah aku jadi pinter gitu. Dah, itu satu. Yang kedua, gini Bang, coba perhatikan ya. Ini aku kasih nampak ke Abang ya. Ini kan diartikan, ini semua matan hadis itu gini, bana biha nih. Ini bana biha kan? Oke. Kita tulis nih, misalnya kita tulis bahasa Arab menggauli nih. Ya, bahasa Arab menggauli. Semua ditulis dengan jima. Dituliskan dengan kata-kata watak satu lagi, mungkin gak disebutkan di Google. Oke, jima. Oke. Sedangkan kalau arti kata bana, ini bana ya beni, artinya apa? Membangun, mendirikan, membina, menetapkan. Itu arti bana, Bang. Paham ya? Oke. Sekarang saat kita meneliti hadis, disebut dengan kata-kata bana. Terus diartikan dengan menggauli. Yang mana yang harus kita percaya, Bang? Sedangkan saya itu pelajari, dulu saya mempelajari bahasa Arab dan mempelajari hadis tersebut, belum pernah dapat yang kayak gini sebelum aku debat lintas agama, paham nggak? Sebelum aku debat lintas agama, biasa aja hadis ini. Tapi setelah debat lintas agama, kok aneh hadis ini? Paham nggak? Bukan hadisnya yang aneh, terjemahannya kok gini. Nah, sekarang Abang boleh bawa ini terjemahannya Bang menggauli. Boleh ajarkan saya. Kenapa Bang? Bana itu boleh diartikan menggauli. Kenapa Bang? Alasannya apa Bang? Terus, konotasi daripada hadis tersebut sifatnya ru'yah. Itu gak ngerti lagi nanti. Kalau aku bilang, di ilmu hadis itu ada yang namanya hadis maqal. Yang langsung daripada perkataan. Ada hadis ru'yah. Nah itu nanti panjang lagi tuh. Bentar, aku keluar puzzle. Silakan. Udah gitu aja Bang dari aku, boleh itu arti menggauli. Tapi kenapa lafalnya yang digunakan bana Bang? Itu aja. Karena Bang lagi mendapati satu pemahaman. Jadi ibaratnya gini, kita gak akan tahu kesalahan Kristen kecuali orang yang tidak beragama Kristen membahasnya. Karena kita udah pro Kristen. Dan kita gak akan tahu kesalahan Islam selagi orang yang tidak percaya Islam membahasnya, karena kita terlalu pro Islam. Maka saya izinkan saudara saya yang Kristen bahas Islam, tunjukkan kepada saya. Oh ternyata dia bilang, Bang, ini Rasulullah menggauli umur 9 Abang. Oh umur 9. Oke, bahasa Arabnya apa? Bana. Selama saya tahu, bana itu artinya membangun. Nah, ketika bana diartikan menjadi menggauli, tolong pahamkan saya kenapa bana itu diartikan menggauli. Tolong banget. Gitu. Oke, sudah? Boleh Silakan. lagi saya? Boleh, tolong silakan. dicari lagi. Apa tadi bahasa Arabnya Bang Daman menggauli itu? Jima. Jima. Oke. Saya nggak tahu ya, Bang Daman percaya Qur'ano apa tidak. Ini kementerian, ini kan yang ngembangkan ini adalah kementerian Arab Saudi ya. Ya. Nah, ternyata di surah Al-Ahzab ayat 51,
Bentar ya Bang Daman ya. Ya. Mana tadi ya menggauli. Nih, Ya. wait. Nih, Hmm. watui bisa Kan tadi udah diartikan bilang apa? wata. Tadi kan udah saya jelaskan itu Bang. Gimana sih? Iya, menggauli. Ya kan saya udah bilang Artinya, dua jima sama wata. Tadi kan saya udah bilang dua kalimatnya. Itu watui diambil daripada kata wata'a. Dua kalimatnya. Kalau bukan wata'a dituliskan jima'a. Dua. Itu udah benar. Apa yang abang bawa itu udah benar. Ketika diartikan bana kenapa gitu. Ya makanya dari tadi kan saya minta ke Bang Daman nih. Ini saya sudah bawain kitabnya. Saya nggak tahu ini apakah ini. Sabar dong. Gantian dong. lanjut, Gimana lanjut. sih? Tadi Bang Daman ngomong saya dengerin. Malah saya nggak ada ketawa. Sekarang saya ngomong Bang Daman. Saya sudah bawa kitabnya. Bang Daman sudah membawakan secara data digitalnya. Semua tentang Aisyah yang digauli oleh Nabi itu di umur 9 tahun gitu. Nah, kalau oke, saya coba setuju deh. Kalaulah ini terjemahannya salah gitu ya. Anggap saja terjemahan Al-Jabar ini yang punya legalitas, memiliki ISBN, punya hak cipta, dia menyertakan gelar-gelar akademiknya, ada alamatnya, ada nomor teleponnya. Anggaplah ini semua ingin memfitnah Islam, anggaplah ini semua ingin mencari-cari kesalahan atau apapun lah disebut itu. Kasih saya data tentang pernikahan Aisyah bukan digauli di umur 9 tahun. Maksudnya apa tadi yang Bang Daman jelaskan atau itu Abang apa lucu namanya? abang. Abang Wait. minta data. Tunggu dong. Abang sabar. Kan abang minta data nih. Ini kan saya Mana? belum selesai, Brother Daman. Itu Ini yang abang gimana pegang sih? datanya itu. Yang abang pegang itu data. Itu data bahwa itu bukan berbicara tentang digauli karena Oke, pakai saya kata selesaikan bana. dulu boleh? Ngelek ya? Ngelek apa gimana? Enggak, abang minta data. Bang Daman tunjukkan ngelek ya. Siapa yang ngelek nih? Halo? Enggak kok, saya aman. Saya dengerin Bang Daman karena saya nggak Gini, abang nggak dikasih mintakan waktu untuk Bang Daman kasih saya data bahwa Aisyah tidak digauli oleh Rasulullah umur 9. Itu kitab yang Anda bawa itu datanya. Yang bahasa Arab itu datanya. Wabana biha. Iya. Oke, yang mana penerjemah yang kredibel nih tentang pernikahan Aisyah yang di umur 9 tahun itu bukan digauli terjemahannya gitu. Coba, Ya itu silakan. mana abang? Tadi ya Allah cukup gede aku buka Kayak bang. ini, brother, ini loh. 6 tahun, Ya dinikahi udah. 6 tahun dan beliau. Ya iya bang. Jadi gimana sih? Iya bang, aku mau lanjut ngajar. Mending abang turun dulu. Nanti cari orang lain ya bang gitu. Saran aku ya. Karena ini bana nih, aku buka depan abang. Coba cocokkan bener nggak yang aku bilang nih? Bentuknya gini Ya bang. pertanyaannya lebih kredibel Google apa kitab ini sekarang nih? Ya Allah, abangku. Iya deh, ya bang. Iya, pertanyaan. Iya, apa-apa, bang. apa-apa. Iya, Pertanyaan benar saya lebih menggauli kredibel artinya bang, Google. benar itu artinya menggauli, benar itu Ya, artinya selesai menggauli. artinya. Selesai ya? Artinya kalau Ya selesai ya, Iya. senang ya. Bukan Senang dulu deh. Ya, saya tidak dalam konteks senang atau tidak. Artinya, ya marilah jadi orang itu yang jujur gitu. Jangan Ya, karena ini jujur nih, jujur. Iya jujur. Ya, Waduh. Kristen Ini gimana semua, Kristen Ini semua. kenapa saya gak dibolehin ngomong sih? Kenapa sih? Ya, Kenapa? Kenapa? Kristen Ada apa semua. sih? Yang Kristen ya, yang Islam jangan dulu. Yang Kristen semua. Iya, arti bana itu menggauli. Ya, teman-teman ya. Yang Kristen nih. Benar apa kata Bang Habib? Tepuk tangan. Benar. Arti bana menggauli. Oke, Oke. Ya, arti bana Ya, menggauli. apakah Anda mengakui Muhammad menggauli Aisyah di umur 9 tahun? Nggak mau saya akui orang di literasi Islam gak kayak gitu. Nggak mengakui Oh gini lah, gini. radikalisasi Nggak, kitabnya ini kok. Anda ingin membuktikan Udah ke dikasih siapa? Ke orang kitabnya. Kristen? Nggak gini bang. Hah? Anda ingin membuktikan ini ke orang Kristen bukan? Saya bawa literasi yang kredibel. Anda apa? Apa? Literasi kredibel ya kamu. Siapa lagi? Loh, Bentar. ini kitabnya nih. Bentar ya. Nih, kitabnya ini. Ini kitabnya. Bentar. Sabar. Ada agak ngelek nih. Saya Nah, lagi silakan. coba-coba ini tiba-tiba ngelek. Oh ini dia. Silakan. Oke. Nah nih sama abang saya aja. Saya udah nyerah bang.
Terserah siapapun Islamnya. Iya, silakan. Saya nyerah, Ya, saya nyerah. ketika kamu katakan tadi bukan dinikahi bukan digauli di umur 9 tahun, saya bawa kitabnya ini. Ini loh kitabnya loh. Saya tunjukkan kredibilitas kitab ini, ada ISBN-nya, orang-orang yang menerjemahkan ada legalitasnya di sini. Terus seenaknya saja dibilang, oh ini bukan itu. Ya apa dong? Kasih dong yang kredibel yang menerjemahkan. Masa semua literasi yang diterjemahkan salah semua? Kayak benci banget orang itu Iya, sama iya. Islam. Kan Bentar nggak ya, saya gitu sapa juga. abang saya dulu ya. Assalamualaikum, Bang Jibril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bang Jibril, dijelaskan. Saya udah selesai. Iya, ini. Oke, Bang Jibril mau digedein layarnya? Boleh ya, saya gedekan ya. Dia nanya kan yang apa namanya translatean yang lebih tepat ya. Di sini nih. Jadi kalau kita baca ini dari hadis soft ya. Dari hadis soft. Google ya. Aduh, Iya Bang Jibril itu Google ya. aduh, berisik banget bang. Tolong kecilin dong ininya. Santai dulu, santai Bang Habib, santai. Bisa ya? Santai dulu. Tadi minta dikasih. Kecilin dong. Aduh. Iya, saya nanya itu pakai- Google ya. Saya Itu- pakai itu headset. Google. Iya, Saya pakai headset. Ini bisa ya dikecilin volumenya ya Bang Habib ya. Bisa ya. Santai, santai. Bisa. Ini bukan kores loh, santai. Jadi nggak usah kebawa emosi semalam, santai. Saya sudah bilang siapapun Enggak, berisik, Islamnya saya berisik. ready aja gitu Iya, loh. iya, santai. Berisik, kecilin suaranya. Ya, santai ya. Santai. Udah. Ini bukan Google, ini namanya Hadisoft. Ini software khusus untuk hadis. Ya. Di sini di Sahih Bukhari 3607. Nah nih, beliau menikahi Aisyah ketika ia berusia 6 tahun, kemudian dia tinggal bersamanya ketika dia berusia 9 tahun. Di yang serupa juga berumur 9 tahun nih. Serupa juga. Nah nih, bahwa Aisyah hidup bersama. Tadi kalimatnya gimana? Banabi. Man? Banabi. Jadi di hadis soft itu lebih tepat. Kita tadi nanya kan, bana di mana disebutkan bukan menggauli. Nah, di sini disebutkan. Jadi kalau dibaca, Oke. Boleh saya tanggapin? aduh, gue keluar deh. Kalau kayak gini, lu nggak usah berisik banget, sumpah suara lo. Iya, santai Bang, disantaikan Oke, bisa. baca Bu Sonkat. Nah, Sudah. santai aja, Jadi, kami terima Oke. jawabannya. Oke, boleh saya tanggapin? Silakan. Oke. Minta tolong banget dengan sangat hormat Bang Jibril, tolong bukain Bukhari dari abang aja yang buka datanya. 4738. Minta tolong. Izin. 4738, oke. Ya. Oke, 4738 ya. Tolong gedein, Man. Iya, Bang. Nah, tolong, Bang. Man. 4738 kan? Apa itu, Bang? 4738 kan? Nabi SAW menikahinya saat ia berumur 6 tahun, ia digauli saat berumur 9 tahun dan Aisyah hidup bersama beliau selama 9 tahun. Jibril. Iya, Itu dari makanya data yang kau bawa sendiri ke tampol. aduh, ya orang. Jibril. Dia paham nggak sih? Jeder. Selamat datang. Dia di paham nggak kebenaran, sih? Jibril. Dia paham nggak sih apa yang Udah bukan kelas kita. Iya. capek banget nggak sih? Iya. Aku udah lihat dari tadi tuh Capek banget nggak sih? Iya, makanya. Aku udah duluan capek, Bang. Dia bacanya nggak bisa. Terus dia bergantung di sini. Nih yang sama 4738. Kita ke 4739. Nah. Habis itu ke 4761. Sama semua. Tuh, ini menggaulinya dalam tanda kurung. Artinya hidup bersama. Tunjukin tadi bana itu artinya apa, Man? Kan udah aku kasih tahu tadi, kan bandel kan.
Ini gini cara mikirnya teman-teman. Capek banget. Karena kan aku udah bilang, mau orang Hindu belajar bahasa Arab. Hindu nih nggak usah orang Islam, kan nggak enak ya kalau orang Islam. Ini orang Hindu nih belajar bahasa Arab, orang Hindu nih. Dia tetap tahu arti bana ini, mendirikan, membangun, membina, menetapkan, itu orang Hindu. Terus orang Hindu kalau dia baru siap menggauli istrinya, dia akan ngomong kepada temannya dengan kata-kata jima. Enggak, ini sama aja. Bisa itu artinya apa? Bisa itu bisa jadi racun, bisa jadi kemampuan. Oh enggak, nih kafir bilang bisa itu artinya racun. Oh, harus kayak gitu ya? Harus. Kalau aku bilang enggak bang, aku besok, bisa menulis. Besok lo bisa ngopi nggak man? Racun nggak mau gua, racun. Racun nggak mau. Racun nggak mau. Racun. Gue nggak bisa besok. Kan tolol. Dikasih tahu bisa itu artinya bisa racun, bisa kemampuan, botol. Tapi enggak, racun. Lah. Si botol. Ya aku udah kena marah sama Kimoto gara-gara aku mengiyakan. Sorry ya teman-teman. Karena kita kesel ya. Karena Allah bilangnya gini, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Jadi artinya mereka itu tamsilan orang-orang yang datang mencari kebenaran tersebut. Artinya mereka adalah orang yang dari kegelapan, kata Allah, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Mereka orang yang gelap. Nyari kebenaran dan terang. Setelah Allah memberikan terang di balik api yang mereka nyalakan, mereka takut terhadap api dan kabur, dan Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan tersebut. Ya kayak gitu tadi, kita udah bilang, ini kamusnya bilang gini bana. Gini Bang Jip. Bang Jip pernah tahu studi hadis nggak? Studi hadis maudhu. Di mana hadis maudhu itu dia bawa nama-nama perawi sahih, benar nggak? Misalnya nih, hadis maudhu yang mengatakan misalnya kita buatlah contohnya. Cicak putus ekornya misalnya. Dia pasti itu orang yang ingin menghancurkan Islam melalui hadis maudhu. Dia bawa perawinya. Yang lucunya nih, mereka mengkritisi hadis sementara kitab mereka itu nggak ada buktinya si itu pada 4 orang tuh yang nulis. Kan kocak. Hadis paling lemah itu sama kayak kitab suci lo. Gitu ya guys ya. Capek kita jelasin karena pertama naik saya oke, open minded. Ayo kita bahas Islam, yuk bahas. Karena saya nggak akan tahu salahnya Islam karena saya udah beriman terhadap Islam. Ayo orang yang tidak beriman terhadap Islam tunjukkan ke saya salahnya Islam. Dibawalah satu buku, ditunjukin bahasa Indonesianya. Oke, saya tanya nih, bahasa Arabnya apa bang? Dia nggak bisa baca. Saya bantu, saya bacakan. Bana biha. Oke bang, itu kan kata bana ya abang ya? Iya katanya. Ya kan? Iya katanya. Oke iya. Oke saya bilang bang, coba tunjukkan ke saya bana biha ini, sedangkan dalam bahasa Arab arti kata bana itu membangun. Oke. Sedangkan kalau orang Arab untuk jima, mereka itu menggunakan kata-kata yujami. Nah, ketika bana itu diartikan dengan menggauli, gimana caranya bang? Jawaban mereka tahu nggak apa teman-teman? Jawabannya. Jadi kamu nggak percaya ulama kamu? Jadi bukan ulama yang gue bahas, itu bahasa Arabnya nggak ngomong kayak gitu, paham nggak sih? Jadi walau bagaimanapun diterjemahkan, kalau enggak sesuai dengan bahasa Arab, kayak contoh ini Bang Jip, yang tadi malam kita bahas nih ya. Nih Bang Jip, ingat nggak sama hadis Rasulullah memukul Aisyah, ingat nggak? Nah, ini mukul. Ya, ini aku buka nih. Karena nggak ada bahasa Indonesianya itu man. Iya, ini bahasa Indonesia nih, lihat nih ya. Iya, jadi nggak dalam bahasa Arab itu. Oh iya. Gimana sih? Paham. Gue tahu. Dalam bahasa Indonesia itu nggak ada. Jadi gimana? Gini. Bahasa Indonesia saking minimnya bahasa nggak bisa menginterpretasikan maksud daripada bahasa Arab itu. Setuju nggak? Iya. Nah, jadi nggak ada bahasa yang cocok untuk lahazani guys. Gini.
Nggak ada bahasa yang cocok. Gini. Mantap. Benar. Jadi kan, dicari yang paling dekat. dicari yang paling dekat gini. Di sini coba kalian perhatikan ya. Mana dia? Yang saat dia terengah-engah itu, ya, ini. Ya, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukulku yang cukup menjadikanku kesakitan. Nah, ini kan katanya memukul. Padahal artinya sebenarnya menggoncang-goncangkan badan. Ini tapi menggoncangkan badan gitu. Nggak mungkin ditaruh, tapi Nabi menggoncang-goncangkan badan. Nggak mungkin. Nanti dipikir mujizat lagi. Udah. Sedangkan arti kata memukul mana dia ini jelas nih, doraba ini doraba. Hadisnya mana tadi? Mana dia? Mana dia? Ini enggak ada kata doraba, tapi lahaza. Nah, kalau tadi dia debat sama aku soal ini lagi, Bang, boleh Bang artinya memukul. Kenapa enggak ditulis doraba, Bang? Mabuk lagi. Kalau dia debat sama aku terima. Kalau dia memang mau memukul, aku tanya, kenapa di sini nggak doraba, Bang? Kenapa harus lahazani? Mabuk. Ujung-ujungnya, jadi kamu nggak percaya ulama kamu? Ujung-ujungnya itu aja. Bukan nggak percaya ulama, masalahnya ulamanya juga terbatas dengan kosakata bahasa Indonesia kan. Nah, terbatas dengan kosakata bahasa Arab. Ini lahaza ya. Nanti dikira kita bodong terjemahan. Nah, ini al-ma'ani. Ini al-ma'ani ya. Kalian boleh cari di sini artinya. Ini al-ma'ani ya, Arab Indonesia ya. Nah, ketika aku buka lahaza ini tidak lain artinya daripada gemetar, bergoyang. Ini lahaza nih. Ini lahaza artinya bergoyang. Sekarang gini Bang Jibril, kalau itu memukul, maka di situ harus tertulis doraba. Kalau ditulis fadorabani fi sadri kata Aisyah, dipukulku di dada, berarti benar di uppercut di dada. Kalau doraba. Kalau ditulis dengan doraba, benar uppercut di dada. Tapi kalau ditulis lahaza, kalimat bahasa Indonesia tidak mampu menampung maknanya apa gitu, paham nggak? Sama kayak gini man. Dalam bahasa, nggak usah kan bahasa Arab ya, yang 2,5 juta vocabulary-nya. Bahasa Inggris saja. Sophisticated artinya apa man? Nggak tahu aku. Apa itu? Sophisticated itu dalam bahasa Indonesia artinya memiliki atau mengungkapkan atau banyak pengalaman duniawi, pengetahuan tentang mode dan budaya. Itu artinya sophisticated. Jadi kalau gue lihat, lo gayanya sophisticated, canggih tuh benar. Tapi canggih tuh terlalu apa ya? Terlalu IT. Ya. Tapi enggak, sophisticated itu sifat. Jadi nggak ada bahasa yang tepat kan? Nggak ada. Nah itu dia. Jadi kita harus mengakui setiap bahasa itu ada yang namanya, apa tuh namanya itu, kekurangan untuk menginterpretasikan dalam bahasa sendiri, paham nggak? Gitu. Maksudnya antara bahasa Inggris dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Kayak contoh tadi sepet-sepet tadi tuh, sepet-sepet tadi itu nggak bisa untuk diungkapkan makna aslinya itu apa gitu. Nggak, tapi nggak akan sampai ke sana man. Nggak akan sampai ke sana. Orang nyembah makhluk kok. Lihat, perhatikan kalau kita. Tadi aku ditanya masalah hadis itu kan. Kita tetap hadis itu. Ada nggak aku lari ke buka di sini Bang, buka di situ? Enggak. Mereka kalau ditanyain Matius larinya ke Yohanes, ditanyain Yohanes larinya kemana-mana. Kita kan nggak pernah lari. Oke Bang, saya terima hadis yang Anda bawa. Jelaskan ke saya hadis itu gitu. Kita disuruh Sebelum gue turun. Tadi begitu gue naik, dia mungkin dengar suara gue. Daman udah pernah ketemu langsung dengar suara gue. Ini bukan soundcard kan Bang? Wajir. Enggak, jadi begitu gue naik, gue assalamualaikum, dia langsung colok soundcard. dia langsung, padahal soundcard gue gara-gara gue diazanin dari lahir, nggak kayak dia. Sambung ininya man, biar gue dengerin aja. Gua lanjut. Gue di bawah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke. Ya buat yang Kristen semuanya, mohon maaf ya. Kenapa saya menurunkan? Sudah tidak patut ilmu saya menjelaskan lagi, paham nggak? Jadi dalam dunia apologetika ataupun menjelaskan sesuatu, kan beban penjelasan kepada orang yang tidak setuju dengan argumentasi. Contoh gini, saya menjelaskan
Bana itu artinya membangun. Dia kan nggak setuju. Dia maunya bana itu menggauli. Jadi beban penjelasannya ke siapa? Ke saya apa dia? Coba teman-teman. Coba kalian berpikir ketika saya memaknakan arti bana dan seluruh kosakata bahasa Arab. Bana berartikan membangun. Dia nggak setuju artinya membangun. Dia setuju artinya menggauli. Oke, kita terima nih. Siap bang artinya menggauli. Gimana caranya bang? Jadi beban pembuktian ini ke siapa? Ke saya kah atau ke dia? Habib. Maka tugas daripada Bro Habib menjelaskan arti bana itu adalah menggauli.